Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Dahsyat luar biasa. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kedahsyatan. Amin. Bilang gini kepada sebelah kanan kirinya, Yesusku keren banget. Karena kita punya Yesus yang keren. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang keren. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita akan lihat satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Terus kita bergerak dalam pewahyuan mengenai living in the kingdom. Saya nggak punya tema khotbah yang lain selain tema hidup dalam pola kerajaan Allah. Saudara, tahun lalu April saya membahas dua subjek menurut catatan saya. Di doa puasa saya membahas mengenai the kingdom entryway. Di kebaktian minggu saya berikan judul ketika itu, saya masih ingat, yaitu ada the kingdom visitation, kunjungan kerajaan Allah. Nah, kita akan belajar, catat dengan cepat, ambil buku catatannya. Saya percaya saya datang jauh bukan untuk memberikan sekedar informasi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Saya percaya ada sebuah nilai kekekalan yang akan Tuhan infuskan dalam kehidupan kita, agar kita sampai tujuan akhir kehidupan kita, final destination kita, semua kita sedang dalam perjalanan rohani, semua kita sedang di dalam spiritual journey. Saya ingin memastikan dengan pewahyuan ini semua kita akan sampai. Puji nama Tuhan. Bisa catat dengan cepat, saya berikan judul yaitu adalah The Kingdom Ecosystem. Saya berikan judul di tema khotbah malam hari ini yaitu adalah prinsip-prinsip kerajaan sorga mengenai ekosistem. Bisa dicatat dengan cepat, definisi ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup saling berinteraksi. Sekumpulan makhluk hidup saling berhubungan, terbina atau tercipta hubungan mutual, hubungan yang saling menguntungkan, dan tidak ada seorang pun yang dirugikan. Saya ulangi sekali lagi, ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup saling berinteraksi, saling berhubungan, saling berintegrasi. Hubungan ini terbangun mutual, hubungan yang saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Saudara boleh catat cepat, produk daripada kerajaan Allah bukanlah produk negatif. Produk daripada kerajaan sorga cuma satu, yaitu adalah goodness, yaitu adalah kebaikan. Saya akan berikan sekedar contoh. Saudara, masyarakat Jepang adalah pemakan sashimi. Masyarakat Jepang adalah pemakan ikan segar. Ternyata ikan segar tidak bisa didapatkan di laut yang dangkal. Saudaraku nelayan harus berlabuh lebih jauh, risiko durasi perjalanan lebih panjang, dan untuk memastikan ikan tangkapan setelah ditangkap sampai pantai tujuan segar, masyarakat Jepang mengkonsumsi. Saudaraku, ternyata sampailah pada sebuah ide, di dalam kapal tangkapan dibuat kulkas. Agar apa? Ikan tangkapan ditangkap, dimasukkan kepada kulkas, dan apa yang terjadi? Sampai pantai tujuan, hasilnya masyarakat Jepang menolak. Kenapa? Karena ikannya tidak lagi segar. Mereka harus sampai pada sebuah ide. Dalam kapal, saudaraku, dibuat kolam seadanya, diisi air laut, agar dengan tenang ikan tangkapan bisa ada di dalam kolam, bisa berenang dengan leluasa. Ternyata apa yang terjadi? Sampai ke pantai tujuan,
Kembali masyarakat Jepang menolak untuk mengkonsumsi karena ikannya lemes. Saudara, sampailah pada sebuah ide pamungkas, itu yang namanya kolamnya diperbesar, saudaraku, diperdalam, volume airnya diperbanyak. Setelah itu ikan tangkapan dimasukkan. Setelah ikan tangkapan dimasukkan, ditambahi oleh nelayan hiu-hiu kecil. Agar apa? Sepanjang perjalanan ikan tangkapan dikejar hiu dan kedapatan sampai pantai tujuan segar. Saudara setuju dengan saya bahwa ini adalah sebuah ekosistem. Ada interaksi makhluk hidup yang saling berhubungan, saling integrated. Tidak ada yang dirugikan loh. Diuntungkan sampai pantai tujuan, semua happy. Saya minta maaf, banyak orang Kristen salah perspektif. Saudaraku, mereka tengking hiu-hiu kecil dalam kehidupannya. Tuhan izinkan hiu-hiu kecil dalam pelayanan. Tuhan izinkan hiu-hiu kecil dalam perkawinan. Tuhan izinkan hiu-hiu kecil dalam interaksi kita dimanapun kita berada. Saudaraku, kita berharap dengan doa malam kita tengking dalam nama Yesus hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Saya minta maaf, saudara catat statement saya, ini hiu tidak bisa ditengking. Kenapa saudaraku? Kalau ditengking tanpa hiu, kita akan kedapatan ketika dia segera datang sebagai mempelai pria kita gerejanya, iman kita lemah, iman kita lemas, karena Tuhan inginkan ketika dia datang segera kita dijemput sebagai gerejanya yang imannya segar, pengharapannya segar, kasihnya segar. Tidak ada jalan lain. Tuhan izinkan sebuah ekosistem. Tepuk tangannya jangan basa-basi. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Tuhan. Katakan haleluya. Setuju dengan saya, Tuhan izinkan hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita. Setuju? Saudaraku, katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang begini, tenang saja, cuman hiu-hiu kecil. Oke? Kita lihat Ulangan 7 ayat yang pertama. Kita lihat ayatnya. Secara biblical, jelas sekali Tuhan izinkan hiu-hiu kecil dalam kehidupan kita agar segera dia datang menjemput kita di awan-awan yang bermain. Dia nggak pengen gerejanya yang lemah, yang lemes. Padahal setelah banyak orang datang ke gereja justru tujuannya untuk membuat kenyamanan. Saya minta maaf, gereja bukanlah tempat untuk itu. Tapi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita hiu-hiu kecil agar apa? Sampai pantai tujuan segar. Perhatikan perikopnya, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Kanaan adalah final destination kita. Yang sudah dengan saya katakan amin. Kanaan adalah tujuan akhir. Saudara boleh tafsirkan secara teologi, ini rapture kah, kedatangan Tuhan kedua kali kah, whatsoever. Tetapi ini adalah tujuan akhir, yaitu Kanaan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita sudah keluar dari Mesir dan kita sedang dalam perjalanan on the way menuju Kanaan dalam kehidupan kita. Dan ternyata saudaraku, di Kanaan ada penduduk yang lain. Di Kanaan ada sebuah ekosistem. Di sana ada makhluk-makhluk hidup yang lain yang harus kita temui. Kita lihat ayat yang pertama. Yuk sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan dia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Saya ulangi sekali lagi, tolong diperhatikan word by word. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara catat ini prinsip. Untuk possess the land, menduduki negeri equivalent dengan spiritual warfare. Katakan amin. Saudara, untuk menduduki negeri, janji yang digenapi, sorga menjadi realita dalam kehidupan kita. Tidak ada jalan lain.
Tuhan inginkan Kanaan terjadi dalam perkawinanmu, Kanaan terjadi dalam bisnismu, Kanaan terjadi atas gereja ini. Tetapi untuk kita meraihnya tidak ada jalan lain. Kita harus lewati peperangan rohani. 2010 adalah tahun yang penuh dengan janji. Gembala pembina kita, Pendeta Dr. John Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan satu visi besar. This is the year of restoration and abundance. Tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Beberapa minggu yang lalu saya pelayanan di Surabaya atas undangan keluarga Pak Alex Abraham Tanusaputra. Di gereja, menurut aku adalah pionir daripada gereja Pentakosta Asia. Saudaraku, di jemaat induk di Surabaya. Ketika 6 kali saya khotbah, saya ditemani oleh Ibu Hana Yusak Hadisiswantoro, putri terbesar daripada Pak Alex. Saudaraku, Ibu Hana bilang begini sama saya, Kang, tahun 2010 Bethany mendapatkan vision. This is the year of golden years, tahun keemasan. Saudaraku, April yang lalu saya berkhotbah untuk gerejanya Pak Gilbert Loimondo, GBI Glow. Saudaraku, saya ketemu dengan beberapa panatua yang ada. Saya tanya, dapat apa Pak Gilbert untuk GBI Glow tahun ini? Dikatakan bahwa this is the year of provision, tahun kemakmuran. Saudaraku, janji Tuhan melimpahkan di hari terakhirnya. Tapi setuju nggak dengan saya? Tuhan di tengah-tengah janjinya tidak pernah berjanji untuk menghapuskan peperangan rohani dalam kehidupan kita. Katakan amin. Mazmur berkata, yang dia janjikan adalah Tuhan akan membuat tangan kita cakap untuk berperang. Tuhan tidak pernah berjanji di tengah-tengah tahun pemulihan, di tengah-tengah tahun kelimpahan, di tengah-tengah tahun keemasan, di tengah-tengah tahun kemakmuran, Dia tidak pernah berjanji untuk menghalaukan peperangan rohani dalam kehidupan kita. Saudaraku, ini menjadi sesuatu yang built-in di dalam kerajaannya, sesuatu yang menyatu, yang blend, yang tidak bisa kita hindari. Janji Tuhan. Tolong perhatikan ayat di bawahnya. Dan ia telah menghalau. Saudara boleh catat statement saya. Yang menghalau bukan Pak Robert, yang menghalau bukan pendeta, yang menghalau bukan nabi, yang menghalau bukan rasul, yang menghalau bukan gembala, tapi yang menghalau adalah Allah sendiri. Setuju dengan saya? Saudara jangan salah perspektif. Manusia tetap manusia. Yang menghalau bukanlah manusia, tapi yang menghalau adalah Allah berperang ganti kita. Perhatikan ayat di bawahnya. Ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu, yakni orang Het, Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, dan Yebus. Alkitab berbahasa Inggris mengerikan sekali. Saudara, terjemahannya adalah seven nation, greater and mightier than us. Bukan sekedar populasinya lebih banyak, tapi lebih berkuasa, lebih hebat, lebih powerful. Saudaraku, itulah ekosistem yang harus kita hadapi. Dan bagaimana Tuhan menghalaunya? Kita lihat ayat yang ke-21 dan 22. Saudara catat dengan cepat, selaraskan. Saudara catat dengan cepat, selaraskan pola peperangan rohani kita. Tidak lagi menggunakan pola peperangan gereja, tetapi pola peperangan kerajaan Allah. Kita akan lihat bagaimana pola peperangan kerajaan surga. Ayat yang ke-21 dan ke-22, janganlah gemetar karena mereka, janganlah gemetar karena seven nation, greater and mightier than us. Sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat. Zefanya berkata, dia di tengah-tengah kita untuk memberikan kepada kita kemenangan. Katakan amin. Perhatikan polanya, ayat yang ke-22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu. Tolong digarisbawahi, Pak Bu, ini adalah kata penting. Sedikit demi sedikit. Berikan underline, berikan highlight. Tuhan tidak menghalau mereka dengan segera. Padahal kita pengennya doa malam langsung dengan segera tuntas. Dengan doa puasa selesai tuntas. Saya minta maaf, pola Allah, dia halau musuh bagi kita bit by bit, little by little.